Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul subuh, azakumullah. Segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Khamsumi'ah As-Su'alu fil Jin wa Syayatin wal Hasad wa Sihir. Kita masuki hari ini bab tentang at-tasyakul, bab at-tasyakul, ya, perubahan wujud-wujud syaitan, ya. Karena ini merupakan perkara-perkara yang termasuk dalam alladzina yu'minuna bil ghaib, perkara-perkara yang ghaib, ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat, rezeki kita penuh dengan kebaikan, dan amal-amal kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, dalam perspektif ghaib, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Sebagaimana banyak perkara-perkara ghaib ini di masyarakat kita beredar, ya, simpang siur, ya, berita-berita palsu, dusta, ya, yang menakuti sebagian keluarga kita, anak-anak kita, sehingga bisa menjadi doktrin yang berbahaya dalam pemahaman akidah. Kita coba membahas kitab ini agar mendudukkan perkara terkait khususnya, ya, perkara-perkara persetanan, ya. Karena di Indonesia ini masih cukup menarik, ya, kalau ada film-film itu, ya, pasti di bioskop kaitannya sama setan-setan itu, ya. Makanya ini penting kita sampaikan, ya, kepada keluarga kita, anak turun kita, agar mereka bisa memahami dalam perspektif jin dan syaitan ini sebagaimana pemahaman nas yang benar. Dan hari ini kita bahas tentang at-tasyakul, terkait bab hal mungkin, ya, asy-syaitan, ya, yatasyakkala fi suratin hayawanin, ya. Apakah mungkin syaitan itu berubah wujud dalam bentuk hewan, dalam bentuk hewan-hewan, ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu, kalau bicara setan pasti yang dipikir kepala kita adalah kuntilanak, ya. Kuntilanak, apalagi wayang gombel, pocong, ya. Kalau sekarang bahkan banyak yang baru, ya, banyak yang baru. Ada nenek apa? Nenek gayung, ya. Kakek cangkul. Ada lagi yang terbaru lagi itu suster ngesot. Jadi kalau orang di rumah sakit ngejagain orang sakit itu kebayangnya ada suster ngesot, ya. Nah, ini, dan itu udah ditayangkan di layar lebar, ya. Pokoknya seru lah, menarik gitu, ya. Tapi yang menarik ini sayangnya adalah penuh dengan kedustaan, ya. Penuh dengan al-kadzab, ya, yang perlu kita jauhi. Nah, sekarang bagaimanakah syaitan bertasyakul, ya. Jadi ada namanya istilah dalam perspektif ilmu kajian metafisik ruqyah itu, ya. Jadi apa? Kajian ruqyah syariah di kitabnya namanya tasyakul. Apa tasyakul tuh? Berubah wujud. Ya. Yaitu berubah wujudnya bangsa jin. Ya, dibahas di sini.
apakah mungkin jin itu bisa berubah bentuk dalam bentuk binatang? Ya, jawabannya adalah na'am, kata mu'alif ya, Syekh Ridho Basya dikatakan na'am ya. Dan beliau menyampaikan nas terkait ini. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dalam sahihnya ya, nomor 510. Dikatakan ya, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Rasul bersabda, yaqta'u as-salatal himaru wal mar'atu wal kalbu al aswad. Yaqta'u shalah ya, salat itu menjadi terputus atau batal ketika lewat di depannya al-himar ya. Himar itu apa? Keledai. Kalau kita ada keledai enggak? Enggak ada kayaknya ya. Wal mar'ah ya, perempuan. Nah, kalau lagi sholat nih enggak boleh istri ya lewat di depan ya. Batal. Boleh ada sutroh ya. Yang ketiga wal kalbul aswad. Kalbul aswad. Qulna ya, ya Abadzarrin, wahai Abadzar, ma balul kalbil aswadi minal kalbil ahmari minal kalbil asfar ya. Dikatakan, wahai Abu Dzar, mengapa harus anjing hitam dan bukan anjing merah atau kuning? Qala ya. Ini Abu Dzar ya menyampaikan, qala ya ibna akhi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani ya. Sungguhnya wahai ibnu akhi, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW sebagaimana engkau tanyakan. Faqala, maka Rasul menjawab, al-kalbul aswadu syaitanun. Anjing hitam itu syaitan. Ya. Anjing hitam itu syaitan. Ya. Dalam riwayat yang lain, hadis ini masih hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, dikatakan al-kalbul aswadu syaitanun. Ya. Jadi ternyata syaitan-syaitan itu bangsa jin bisa berubah bentuk ya dalam bentuk hewan-hewan dan binatang. Ya. Makanya dalam hadis yang lain para jamaah sekalian, jin itu ada terbagi salah satu asnafin ya, 3 kelompok. Ini jadi pemahaman ya. Yang pertama itu adalah jin-jin yang mereka lahum ajnihatun yatiruna fil hawa ya, dia bisa terbang dan punya sayap. Jadi bangsa jin tuh bisa terbang ya, punya sayap. Yang kedua itu adalah hayatun wa kilabun, yaitu ular-ular ya dan anjing. Dirincikan deskripsi anjingnya di sini al-aswad, anjing hitam. Yang ketiga adalah yahilluna wa yaz'anun. Ya, jadi ada 3 tuh. Yang pertama jin yang bersayap bisa terbang, dia kecenderungannya ini di lembah-lembah ya, di hutan-hutan. Ya, yang kedua binatang-binatang. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga yahilluna wa yaz'anun, dia musafir ya. Jadi jinnya berpindah-pindah ya, dari satu tempat kepada tempat yang lain. Para jamaah sekalian jazakumullah, untuk apa kita memahami ini? Nah, tentu ada hikmahnya. Artinya, ketika para jamaah sekalian jazakumullah dirasa rumah-rumahnya ada ketidaknyamanan, percekcokan, ya, perselisihan antara suami dan istri yang sering ya terus menerus. Coba perhatikan hewan-hewan apa yang ada di rumah kita. Ya. Karena beberapa kasus ya banyak sekali ya rumah-rumah yang mereka diganggu oleh bangsa jin, khususnya syaitan yang jahat berarti ya. Kalau kita sebut syaitan, berarti sudah jelas rinciannya adalah setiap makhluk yang ba'uda an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Bisa manusia, bisa bangsa jin. Kalau sebut bangsa jin masih umum sebenarnya. Tapi kalau sebut setan, udah pasti itu kejahatannya. Karena kalau bicara jin, masih ada yang soleh, walaupun masih ada yang nakal juga, begitu ya. Nah, lihat di rumah kita. Ya, mereka ada para ulama ya,
ketika rumah kita banyak binatang-binatang, atau ketika misalnya kita rasa sering cekcok gitu ya, periksa tuh ya, periksa ruangan-ruangan kita, adakah ular di sana ya, adakah di sana cicak-cicak yang banyak, adakah kelabang-kelabang hitam. Dalam beberapa riwayat para ulama menyampaikan, terutama dalam kitab Ruqyah Asy-Syar'iyyah, misalnya Syekh Abdul Salam Bali dalam kitab Biqayatul Insan menyebutkan itu binatang-binatang itu ada perwujudan dari banyaknya bangsa jin di rumah kita. Bukan persoalan sekedar jin ada munculnya, tapi bagaimana jin itu mengganggu rumah tangga kita. Makanya diupayakan rumah itu para jemaah sekalian bersih ya, bersih. Nah, kayak masjid nih ya, kita lihat, nggak ada kan barang berantakan, istilahnya gitu ya. Coba ke rumah kita, kadang-kadang mohon maaf ada kipas angin ya yang lama jadul, ada gosokan, apalagi ada mesin tik tahun berapa? Tahun 75 itu yang masih ada gitu ya. Ada 3 lagi. Ada kemungkinan mereka bangsa jin, yaitu dalam bentuk hewan-hewan tuh bersembunyi di situ. Dan itu ternyata membuat para jemaah menjadi cekcok. Ya. Sewaktu-waktu mereka itu berubah, ya, dengan kalimat-kalimat yang di bangsa jin mereka itu ada. Ya, mereka belajar di antara para penyihir bangsa jin. Jadi ada penyihir bangsa jin pun ada para penyihirnya. Mereka berubah wujud. Itu kadang-kadang yang membisikkan antara percekcokan suami dan istri, hari terjadilah firaq ya, perpecahan atau perceraian. Maka pastikan udah bersih. Kalau kita pastikan ini kita terasa kok sering cekcok ya, anak, suami, istri, masalah sepele, sebelum panggil raqi, ruqyah, udah kita tanganin dulu aja. Ya. Cek tuh. Satu ruangan, lantai depan, bawah, lantai atas, lantai 3, ya, kalau rumahnya berlantai ya. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, ruangan 5. Ternyata masih banyak barang numpuk. Udah, keluarin aja. Itu kemungkinan besar akan muncul banyak binatang-binatang yang berada dalam itu. Bagaimana kita mengeluarkan mereka? Baca saja ya, qiraah asyarah ya, 10 min suratil Baqarah, 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Bacakan aja ruangan ya. Dibersihkan dulu boleh, atau khawatir ada mereka muncul nggak kelihatan, bacakan dulu baru diberesin juga boleh. Atau kalau berani beresin dulu baru dibacakan. Atau kalau supaya mereka keluar dulu, bacakan dulu 10 Al-Baqarah ini, baru supaya mereka keluar baru kita bersihkan ruangan atau barang-barang yang menumpuk itu. Ini para jemaah sekalian. Jadi penting sekali. Kalau kelihatan ular banyak keluar, udah jelas pastikan. Ular itu adalah ular-ular tasyakul jelmaan dari bangsa jin yang membuat anak kita malas sholat subuh. Ya, yang membuat istri kita sering membangkang, yang membuat kita para suami itu pengennya hawanya marah terus, cekcok terus, bahkan pisah ranjang. Ini para jamaah sekalian jazakumullah. Jadi pastikan ya, ketika pemahaman terkait bentuk-bentuk atau kelompok al-asnaf minal bangsa jin ini, termasuk berubahnya jadi hewan ini, bukan sekedar pengetahuan atau ilmu semata, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita, bagaimana rumah-rumah kita itu aman dari binatang-binatang ini. Terutama kalau misalkan tidak ada juga jamaah, tidak ada juga ya, kita bacakan beberapa kali surah Al-Baqarah, ada kemungkinan besar di atap ya, karena dalam hadis yang lain mereka tuh tinggal alal saqfi ya, di atap ya. Jadi di atas plafon itu biasanya banyak beberapa kasus seperti itu. Dan kami sering sekali ya, ketika misalnya yang terupdate kemarin ada seorang wanita cantik belum dapat jodoh ya, minta diurusin, minta dideteksi dan bla 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 segala macam, mintanya diruqyah begitu ya. Setelah kami datang ke rumahnya, subhanallah, rumahnya bukan berantakan lagi Pak, tapi berantakan ya, kayak kapal apa, orang tua kita bilang kayak kapal pecah ya, kayak kapal hancur. Subhanallah. Itu barang-barang lama tuh banyak sekali, dapurnya, ruangan tengahnya, mantan istri sudah wafat ya,
bukan mantan, istrinya ya, rahimahullah, meninggal, kamar istrinya orang-orang, wah luar biasa, bapaknya masih ada, sehingga suka ada sering suara-suara. Dan ketika beliau minta ruqyah oleh kami, saya katakan, ya sebelum diruqyah rapikan dulu rumahnya, ini tempatnya syaitan, saya bilang. Ya mau ruqyah 2-3 kali juga buat apa gitu. Saya bilang begitu. Jadi saya mau ruqyah setelah dibersihkan dulu. Supaya apa? Supaya mereka tuh paham bahwa banyak barang-barang mubazir yang itu harus bisa dikasihin ke orang, dijual apa disedekahin itu, dan rumah lebih rapih itu begitu ya. Aduh, ceritakan yang niatnya mau ruqyah tentang jodoh, akhirnya bukan hanya jodoh diceritakan, ada penampakan lah, percekcokan anak lah, beginilah, anak ke satu begini, oh kemana-mana ceritanya. Saya bilang, udah pasti Pak ini syaitan ini di rumah ini ada. Bahkan bapaknya bilang, sering manggil saya tadi, gitu, kata beliau ya. Nah, ini subhanallah ya. Makanya jamaah sekalian, kalau ada rumah kita banyak penampakan binatang ya, itu pertanda ya, ini binatang jangan dipahami ini kalau ada anak kita dokter hewan gitu ya, dia banyak binatang selalu aja, enggak selalu juga ya, dipahami yang dengan apa pemahaman yang benar. Nanti ketika banyak cicak ya, ini banyak cicak kan di situ ya, enggak ada ya, banyak cicak gitu ya, kemudian tikus, kemudian apalagi semut-semut yang sampai bergerombol banyak itu. Makanya tidak jarang, bahkan termasuk sering, ketika kita meruqyah rumah itu, atas seorang meruqyah rumah itu, habis itu muncul semut. Misalnya di rumah sahabat kita, beliau auditor ya, di daerah-daerah Kota Bogor ya, bukan di PCC. Itu setelah ruqyah rumahnya keluar semut yang banyak sekali. Dan dirasakannya banyak, malas ibadah, cekcok, ribut. Wah, penyakit-penyakit yang luar biasa, nggak sembuh-sembuh anaknya, berpindah-pindah. Ternyata rumahnya ada dihinggapi bangsa jin, khususnya jin kafir. Nah ini jamaah sekalian, dan jadi pemahaman bagi kita bahwa jin itu bisa bertasyakul, berubah wujud, berubah bentuk. Jadi pemahaman akidah Ahlussunnah. Tapi tidak semua jin itu atau semua hewan itu adalah bangsa jin. Ya. Khususnya ini dikecilkan kalbun aswad atau hayatun, ular. Bahkan dalam hadis yang lain pemahaman para ulama itu adalah apa? Ular hitam. Nah, makanya banyak kasus rumah yang kita habis ruqyah atau keluar ular, itu sering sekali ya. Dan cenderungnya ularnya berwarna hitam. Maka jamaah sekalian jazakumullah, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya Risalah Al-Jin ya, beliau menyebutkan bahwasanya jin itu bisa menjelma bukan hanya wujudnya menjadi hewan, tapi bisa menjadi manusia. Ya. Nah, apakah pemahaman manusia itu seperti yang di sinetron atau di televisi atau di layar lebar, kakinya apa? Ngambang gitu ya? Tidak tentunya ya. Dia normal seperti kita. Bahkan jin ini bisa menjelma, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjadi wujud manusia, binatang ternak, ya, ular, kalajengking ya, dan bentuk lainnya. Nah, itu dibenarkan dengan apa? Dengan kondisi rumah yang cekcok, hampir cerai, pisah ranjang, dan ada ketidaknyamanan di rumah itu. Ini terkonfirmasi dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sih tahajud aman setelah di keluarga baik-baik saja, mafi muskilah ya, tidak ada problem apapun, alhamdulillah bismillah. Tapi ini kok banyak hewan-hewan, mungkin rumahnya belakangnya kebun ya, bisa juga mungkin begitu. Jadi tidak langsung disimpulkan bahwa itu adalah bangsa jin gitu ya. Jadi lihat dulu, ada terkonfirmasi dengan kecekcokan, keributan, malas ibadah, dan hal-hal buruk lainnya yang dikaitkan dengan penjagaan agama. Nah, itu berarti tanda-tanda syaitan yang kontribusi, ikut andil atau ikut nginap di rumah kita, para jamaah sekalian. Di mana dia nginap? Nanti kita coba bahas dalam bab yang lain. Ini para jamaah sekalian. Jadi bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dibenarkan dan iya ya. Bahkan beliau menambahkan ya, bahkan juga bisa menjelma dalam wujud unta, sapi, kambing, kuda, keledai.
Kalau di sini ada, kalau saya orang Gunung Putri ya, dulu itu di kampung Pak, itu jamaah ada cerita-cerita apa namanya di sungai, tahu nggak? Di sungai itu ada namanya lembu Pak, tahu nggak lembu? Lelembu. Lembu itu kan sapi, bukan sapi nih, jadi lembu. Jadi banyak sebagian ini beritanya cukup mutawatir ya, tapi di kalangan masyarakat umum gitu ya. Jadi kalau di sungai itu suka ada ini Pak, misalkan ada tikar, atau ada misalkan kalau sekarang pun ada handphone, atau misalnya ada ikan gitu ya, sehingga ada orang tuh tertarik untuk ngambil ikan itu. Nah ketika dia nyebur ngambil ikan, tenggelam orang itu. Nah itu banyak kejadian, itu namanya tadi ya tasyakulnya setan, dan dia akhirnya mencelakakan manusia ya. Makanya jamaah sekalian jazakumullah, mereka itu sangat bencinya luar biasa ya kepada Bani Adam itu. Ini harus kita menjadikan para setan ini sebagai musuh memang, terutama dalam rumah tangga ya. Mereka tuh sangat berupaya bagaimana keluarga itu berpecah belah ya. Ya jadi di masyarakat tuh ada ya, kadang-kadang mereka di sungai gitu ya, kelihatannya ada ikan atau ada kelinci atau ada apa menarik gitu ya, di kebun-kebun mungkin kita sedang berburu. Ternyata ketika kita apa namanya tangkap atau kita bawa pulang, misalnya kita bunuh, ada tertimpa wabah atau musibah-musibah pada keluarga besar kita. Inilah pentingnya apa? Zikir ya, salah satu zikir yang sangat bagus ketika kita di luar ya, di luar rumah itu adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Termasuk jamaah yang ketika misalnya dikasih makanan, pertama yang ikhwan-ikhwan ya, bapak-bapak ya, ada teman kantor perempuan yang perhatiannya agak lebih gitu ya sama kita, kasih makanan. Atau yang ibu-ibu perempuan ya sangat di kantor ada klien kami begitu, dikasih makanan terus ya oleh atasannya. Ternyata atasannya suka sama beliau, bahkan mau ditawarin rumah, apa namanya, dikasih mobil dan lain-lain itu. Nah ini kejadian. Maka kalau kita ragu tuh dengan makan itu, baca aja doa tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ya. Ini para jamaah sekalian, karena penghantar sihir itu banyak, atau pelet atau apa namanya santet, itu banyak menggunakan media-media makanan. Ini para jamaah sekalian jazakumullah. Jadi itu jelmaan syaitan ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk binatang-binatang dan manusia. Yang berikutnya para jamaah sekalian jazakumullah, bab berikutnya ini adalah terkait tentang ma'rokah ya, atau tempat markasnya setan ya. Jadi aina ma'rakatus syaitan wa rayatih ya, di mana setan itu markasnya atau ma'rokahnya, tempat apa bertempurnya, atau tempat menancapkan royah ya, benderanya. Di mana jemaah? Setan tempatnya di mana? Ada yang tahu? Menancapkan benderanya, tempat dia perang ya. Di mana? Al aswaq ya, suk fil pasar ya, atau di pasar ya, itu tempatnya mereka. Makanya dalam hadis ini ya, kata mu'alif dikatakan pasar itu adalah tempat mereka menancapkan para syaitan bendera-bendera mereka. Nah, maka dikatakan dalam hadis riwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya nomor 2451, kata Rasulullah mengatakan, Rasul berikan nasihat pada kita, jangan la takunanna in istata'ta awwala may yadkhula suq wala akhira may yakhruju minha fa innaha ma'rakatus syaitani wa biha yansibu rayatah ya. Jika bisa, la takunanna in istata'ta, kalau bisa itu ya, kalau bisa nih kata Rasul, upayakan ya, janganlah kalian ini menjadi orang ya awwala may yadkhulus suq, yang pertama kali masuk pasar ya. Diupayakan ya, jangan, kalau bisa ya jangan yang pertama kali masuk pasar kecuali mungkin ini ya pedagang ya.
Dan berikut kata Rasul, dan kalau bisa ya, wala akhira mayyahruju minha, dan upayakan juga kalau bisa jangan yang paling terakhir keluar dari pasar. Ini nasihat ya jemaah. Kalau bisa jangan yang pertama masuk pasar. Kalau bisa jangan yang paling terakhir keluar dari pasar. Nah, pengertian pasar apa nih? Ayo. Tempat orang bertransaksi kan jual beli. Dulu kalau kita pasar tuh jemaah ya. Pasar itu pengertian kita kalau kami di Gunung Putih Citerep dulu ya. Kalau sekarang kita di Pasar Bogor, Pasar Anyar, Pasar PGB. Nah sekarang kita Jumat, tiap hari Jumat itu pasar di mana-mana, betul nggak? Bahkan di handphone kita ada pasar. Setuju? Apa pasarnya? Hah? Ya banyak lah ya. Itu yang bini kita ya, paket ya, itu luar biasa. Nah ternyata jamaah sekalian jazakumullah, fa innaha kata Rasulullah, karena suq ya, pasar itu adalah ma'rokah, medan perangnya ma'rokatus syaitan, tempat perangnya para syaitan. Nih nasihat ini buat ibu-ibu kayaknya ya. Ya bu ya, kalau bisa nih direkam kan, nanti sampaikan ke ibu. Jangan yang pertama masuk pasar. Nah termasuk apa? Mall berarti. Jadi kalau ada mall belum buka ditungguin. Mall buka jam berapa? Rata-rata jam 10. Tungguin ya. Pertama kali masuk. Nah, kalau upayakan jangan kata Rasul. Ya. Jadi jangan sampai kita orang pertama masuk pasar atau terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Ma'rokatu syaitan. Dia tempat perangnya syaitan. Wa biha yansibu rayatahu ya. Dan di sanalah para syaitan menancapkan benderanya. Nah ini jemaah. Bahkan dalam hadis yang lain, ini agak mengerikan juga ya, diriwayatkan fiha ba'da syaitanu wa farrakha, dan di pasarlah para syaitan itu bertelur ya, bertelur ya, melahirkan ya. Wa fiha ba'da syaitanu wa farrakha, dan dalam pasarlah para syaitan itu bertelur dan melahirkan anak-anaknya. Ini para jamaah sekalian jazakumullah. Kata Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan kenapa pasar ini menjadi ma'rakatus syaitan. Karena di sana itu ya banyaknya tipu-tipu, banyaknya kedustaan, ya, banyaknya yang ngurangin timbangan, banyaknya kadzab, kebohongan, banyaknya copet, banyaknya pencurian. Di situ kata Imam Nawawi menyebutkan. Jadi pasar adalah pertempuran setan, dan Rasulullah menyerupakan pasar ini sebagai perbuatan setan karena begitu banyaknya ya katsirul al-ma'asi, banyaknya apa? maksiat-maksiat ya, pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Allah di pasar. Ya. Kalau ada orang beli ya transaksi, nawarnya sampai maksa, kadang diambil tapi bayar tidak sesuai, kadang ada yang orang belajar begitu ya. Atau ada orang yang dia terkesan tepat timbangannya padahal ngebohongin timbangannya. Atau ada orang sudah nawar barangnya ditawar lagi sama orang lain, udah mau dibeli, ditawar barang setawar saudaranya, tawar lagi sama dia. Ya itu banyak ya hal-hal yang kadang-kadang kezaliman pada pasar. Jadi banyak al-uqud, akad-akad yang fasid, yang rusak di dalam pasar. Pokoknya termasuk apa? Sumpah palsu. Berapa ini harga? Oh wallahi, ini anak modalnya. Ini modalnya enggak cukup pak. Saya tawar 10, pak ini berapa? 50.000. Enggak cukup pak, modalnya aja saya 60.000. Udah bohong tuh. Padahal modal 30.000. Nah itu banyak dia. Ini pasti tuh. Enggak lepas banyak kedustaan. Makanya para jamaah sekalian, pentingnya kita banyak bertobat ya. Terutama para pengusaha ya, para pedagang ya. Kita banyak kedustaan-kedustaan kadang-kadang yang kita sadari atau tidak kita sadari gitu ya. Maka saya sering bilang ke jamaah para klien itu, bayar kafarot pak, bayar kafarot. Banyak sumpah-sumpah yang dilanggar
ya oleh kita. Banyak kedustaan-kedustaan, banyak janji-janji yang kadang-kadang kita lalai ya. Pokoknya pasar itu banyak ya, menawar barang yang sedang ditawar orang lain kata Imam Nawawi ya. Banyak akad-akad yang rusak, jual beli yang rusak, banyak tipuan, kebohongan, sumpah palsu. Bahkan tambah lagi perzinahan di pasar. Bahkan perselingkuhan. Ya, wa iyadzubillah. Ini para jamaah sekalian jazakumullah. Makanya setan itu paling senang menancapkan royah benderanya di sana. Bahkan mereka bertelur, bahkan mereka berjima di tengah ya apa namanya? Kerumunan banyak orang. Itu para jamaah sekalian jazakumullah. Bahkan para ulama itu menghindari kalau bisa diupayakan jangan sering ke pasar. Bahkan kalau sering ke pasar ini terkecuali bagi orang yang bermuamalah di pasar gitu ya. Bahkan kalau bisa kita jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di pasar. Tidak haram ya, tapi ini menjaga muru'ah aja. Takut banyak yang kotor ya, banyak sesuatu yang haram atau yang syubhat, dan itu mempengaruhi daging, pertumbuhan dalam tubuh kita. Ya akhirnya apa? Kita menjadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian insyaallah. Pasar ada termasuk ya tempat yang diperhatikan oleh salam untuk wanti-wanti kita berhati-hati. Ini makrokah, ini nasihat ya. Jadi kalau teman-teman para jamaah sekalian mau ke pasar, kalau bisa ya udah jangan sampai ini apa namanya masuk yang lebih pertama atau awal atau keluar paling akhir. Jangan sampai kejadian begitu. Nah, tapi ini ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, man qara'a ya, atau mengamalkan atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ya wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali habis subuh, maka niscaya Allah mencatat baginya ya alful al khair, beribu-ribu kebaikan, dan menghapuskan darinya ya asyar alfu minasyar, beribu-ribu keburukan. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau masuk pasar nih, terpaksa transaksi, mau nggak mau, udah ba'da subuh baca 100 kali, asar 100 kali, begitu. Atau kita pedagang nih, kami pedagang saat gimana di pasar, ya udah baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ba'da subuh dan ba'da asar. Dan ini adalah zikir yang melindungi kita dari gangguan-gangguan para syaitan, termasuk sihir ya, teluh, pelet, santet, dan keburukan-keburukan perangai yang mengganggu anak cucu keturunan kita. Ini kita dawamkan ini. Dalam hadis yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Pakai yumit. Wa huwa hayyu wa la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa juga dibaca seperti itu. Ini jemaah. Jadi ada solusinya ya. Ketika mau ke pasar terpaksa ya ke mall ya, sama anak-anak jalan ya. Ya udah bacalah itu. Ya, ini para jemaah sekalian jazakumullah. Ini yang bab kedua. Ini bab pertama terkait tasyakul, perubahan bangsa jin dan ciri-ciri khasnya ya. Itu binatang-binatang yang cenderung berbisa, membahayakan dan menjijikan. Ini para jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya ma'rokah asyaitan, tempat pertempuran setan itu berada di mana, dan bendera para setan ya ditancapkan itu di suq ya, di pasar-pasar ya, para jamaah sekalian jazakumullah. Ini ya yang kedua. Yang bab ketiga ini hal hunaka alaqah ya baina syaitan wa tamathil. Apakah ada korelasi antara syaitan dengan tamathil ya, patung-patung. Ini kalau kita yang merasa ya beriman kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan Islam secara kafah ya, secara komprehensif, sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan kita bisa kerjakan,
maka rumah pun harus kita rapihkan jamaah. Ternyata dikatakan dari Abu Thalhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ia bersabda, qol la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Ya. Para malaikat itu tidak akan masuk baitan, rumah, fihi kalbun, yang ada anjing, wala suratun, ya, yang tidak ada patung atau gambar-gambar. Di syarah para ulama ahli hadis mengatakan yang dimaksud surah ini adalah tamathil, gambar yang ada bayangannya. Ya. Apa itu? Ya patung-patung. Nah, termasuk pernak-pernik, guci-guci yang kecil tuh ya, yang istri kita mungkin sebagian senang mengkoleksi kucing-kucingan, ya, ikan-ikanan gitu ya, apalagi biasanya. Nah, itu yang tiga, yang ada bayangannya, ada zil, ada bayangannya. Jadi gambar yang bernyawa yang mempunyai bayang-bayang 3 dimensi. Ini adalah patung seperti hewan, anas, ya, manusia, ya. Ini adalah bentuk-bentuk yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Ini para ulama menyampaikan demikian. Dan ternyata dalam keseharian ini kami, ya, terutama para roqi, ya, para peruqyah, termasuk yang mendampingi problem konflik keluarga, ternyata jamaah sekalian jazakumullah, banyaknya problem-problem rumah tangga terkait juga dengan hal itu, ya. Jadi kadang-kadang nggak terbayang oleh siapapun, dan itu setelah kita bersihkan benda-benda seperti itu subhanallah, ya, itu ternyata memang benda-benda patung-patung yang 3 dimensi itu bisa dibilang membahayakan. Kenapa membahayakan? Bukan patungnya beri mudarat, tapi karena kita tidak patuh syariat. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Allah udah kasih tahu lewat Rasulullah, enggak boleh patung-patung. Nanti kita masih juga pakai apa? Ma'isyatan dunka. Akhirnya hidupnya sempit, cekcok mulu, ribut mulu rumah tangga. Dikeluarin tuh patung-patungnya. Itu bukan sedikit, banyak sekali menyatakan, Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah, rumah kami lebih kondusif. Itu banyak sekali. Saya mendampingi problem keluarga itu hampir 16 tahun. Apakah berbagai macam masalah, ya, sakit dan lain-lain, sampai kepada problem santet, sihir dan seterusnya. Dan ternyata patung-patungnya cukup berpengaruh para jemaah, membawa kesialan bagi rumah tangga dan keluarga. Makanya dikeluarkan tuh. Yang ada 3 dimensi, ya. Bagaimana dengan boneka? Boneka kata para ulama khusus mainan anak-anak itu, ya, tidak terlarang. Apalagi mainan anak perempuan. Boneka mainan anak perempuan, bukan action figure, tapi boneka. Selama itu masih punya orang itu, keluarga itu masih punya anak perempuan. Kalau sudah ada tidak anak perempuan, sudah besar, sudah dewasa, bukan lagi mainan anak-anak, maka terlarang. Ini para jamaah sekalian, ya. Ini ya kita coba belajar ya dikit-dikit ya para jamaah sekalian untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Dan kami jujur saja ya, memang masih banyak di antara sebagian kita memelihara patung-patung di rumah kita, ya. Saya kemarin ke Sentul, beliau minta di ruqyah rumahnya. Dan ternyata jamaah sekalian, pas saya ke sana, saya aja ya berdiri begini. Ini dengan patungnya, itu lebih gede patungnya. Jadi kalau saya segini ya, mungkin patungnya 2 kali lipat saya gitu, gedenya. Itu ada sekitar mungkin 5 atau 7 patung. Ya. Rumahnya belinya 35 miliar kata beliau. Ini murah saja katanya. Dari rumah yang dia bilang 50 miliar ditawar sekitar 25 kalau nggak salah ya, 35. Pokoknya puluhan miliar dia bilang. Jadi itu cuma rumahnya. Kata beliau begini, ini nggak sebutkan suku lah ya. Ini yang punya suku ini Ustaz, sangat religius. Wah, kata beliau ya. Tapi itu ini versi dia, patung semua ya. Saya bilang ini pilihan Pak. Kalau kita ruqyah insya Allah kita tetap bantu baca ayat-ayat Al-Quran. Saya dengan tim hampir 5 orang saya bawa. Karena rumahnya gede alhem gambreng ya, gede banget. Saya bilang Pak, ini yang dia khawatirkan malaikat-malaikat rahmat yang bawa kebaikan tidak datang Pak nanti. Jadi rawan ini.
Nanti bapak pindah ke sini bisa sial nasib dan takdirnya, saya bilang. Dan kita diminta lagi kali kedua ke sana. Semuanya bersih. Saya sampai takjub itu, masya Allah, tabarakallah. Bitaufik minallah. Jadi taufik Allah yang menanamkan kepada beliau. Kalau bukan patung kecil Pak, itu patung gede, bagus itu patungnya, keren. Wah, penuh dengan karya seni lah. Jadi beliau untuk menjaga. Ya, gimana cara beliau? Ada yang memang serem, dihancurkan betul. Ada yang masih bagus, disembelih Pak, kepalanya. Ya, karena yang dikatakan patung makhluk hidup itu dia akan hidup dengan apa? Dengan kepala. Maka kepalanya kata para ulama itu boleh dipotong kalau memang rumit, susah. Ya. Maka ibu-ibu suka ada yang bilang, Ustaz ini patung kucing bagus banget, boleh nggak kita simpan? Masih simpan? Boleh Bu. Gimana caranya? Ibu potong kepalanya. Wah, kata mereka, kucing dipotong kepalanya, tuh patung ya. Tuh repot kami, nanti malah takut, serem katanya. Ntar ada kepalanya lagi muncul malam-malam. Akhirnya dibuang juga. Ini kerjaan mama ya, menyiasatin apa hawa nafsunya gitu. Ini banyak Pak dia. Nah, ternyata bisa ya. Ada orang yang memang ketika Allah kasih taufik ya, hidayah. Walaupun tidak mudah. Bagaimana dengan foto? Foto para ulama masih banyak khilaf dan banyak yang membolehkan. Ya. Terkait foto-foto, asalkan jangan taruh dipajang ruang tamu saja, nggak ke dalam gitu ya. Terus juga jangan buka aurat, masih tutup aurat. Takutnya nanti kalau di ruang tamu banyak menimbulkan hasad-hasad tamu-tamu kita melihat istri kita cantik. Ya. Bapak ganteng juga ya, padahal yang lihat istrinya gitu. Atau melihat anak-anaknya, itu takut banyak menimbulkan ain, nanti ada wabah-wabah bencana musibah dalam keluarga. Ini para jamaah sekalian. Bab yang ketiga yaitu kita sampaikan terkait apa? Terkait al-alaqah, korelasi antara patung dengan syaitan sangat terkait. Ya. Bahkan ketika Fatu Mekah ya, ketika pembebasan Mekah ya, merdeka gitu ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika itu Rasul merintahkan Khalid bin Walid untuk apa? Menghancurkan tamasil, berhala-berhala. Itu ketika dihancurkan, kata Rasulullah, kata Khalid, "Ya Rasulullah, ya, aku telah mengerjakan apa yang kau perintahkan, menghancurkan patung-patung." Apa kata Rasul? "Ma sana'ta syai'an." Engkau ini belum ngapa-ngapain gitu ya. Coba balik lagi. Farji, ya. Balik, coba hancurin lagi. Ternyata pas Khalid bin Walid balik lagi itu dalam sebuah hadis melihat ada sosok makhluk yang keluar dari patung. Itu dari patung Uzza khususnya. Sosok wanita yang berambut panjang, rambutnya terurai ke bawah. Ditusuk sama Khalid, dibunuh. Ini menunjukkan hujah bahwa jin kalau berubah bentuk kelihatan, kalau ditusuk bisa mati. Ini dalil ya dari nas hadis. Yang kedua, jin kalau berubah bentuk, kalau memang dia bentuknya materi ya seperti hewan, kita tabrak ya mati, dia mati gitu. Nggak ada setelah itu hilang, nggak ada. Itu mati betulan. Makanya mereka tidak sembarangan berubah wujud. Karena kalau kita berani kayak sekarang kita lagi taklim, di situ ada pocong ya misalnya. Itu kita bisa tangkap, kita gebugin bisa. Ya, itu para jemaah sekalian. Ya, yang kedua, ini juga petunjuk bahwasanya patung-patung itu ternyata ada dalam pengertian jiwa atau ruh-ruh dari para setan yang mereka tinggal di situ. Dan ketika malam hari mereka keluar tuh, bisa menyetubuhi anak-anak kita yang gadis, dikhawatirkan menyetubuhi istri kita, sehingga banyak terjadi misalkan LGBT ya, gay ya, lesbian dan begitu. Wa iyadzubillah. Ini karena peran-peran mereka. Tidak jarang banyak orang yang punya penyakit ini itu ada jin pada tubuhnya. Ini para jamaah sekalian. Jadi makanya ya ketika Khalid itu terbunuh ya, ketika itu lapor ke Rasulullah yang kedua, Rasul, saya sudah melakukan perintahmu, dan beliau menceritakan fatilkal Uzza, kata Rasul, itu adalah Uzza. Jadi Uzza yang sebenarnya bukan di patung itu, tapi yang keluar dari patung itu. Wallahu a'lam bishawab para jamaah sekalian. Makanya ya dalam rangka tadi nasihat dari Nabawiyah Rasulullah ini, dalil dari nas yang bisa menguatkan kita. Ayo kita apa namanya? Sweeping apa namanya? Ya, kita sweeping, kita bukan sweeping, kita apa? Kita teliti lagi ya rumah kita, cek. Ya, kamar-kamar kita ada enggak patung-patung masa jahiliyah dulu? Ya. Ya, dari Amerika, dari Eropa, dari Yunani, ya kan, kita kan terbang kemana-mana kan, cari ma'isyah ya, nafkah keluarga. Ternyata ada patung-patung. Cari di box-box kita, bersihkan, rapihkan, sehingga kita berupaya udkhulu fis silmi kafah,
menjalankan syariat Allah dengan kafah, ya. Walaupun ya para jamaah sekalian, kita tidak syirik karena kita tidak berkeyakinan apapun. Hanya dampak-dampak kesialan itu akan dirasakan nanti. Anak kita kesulitan jodoh lah, problem ini, problem itu, ya. Itu para jamaah sekalian. Banyak masalah, ya. Wa yudzubillah. Cukup 3 bab saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kebetulan di rumah lagi rame-rame jamaah ya nih, mohon maaf ya. Jadi tasyakuran hari ini insyaallah putra kami yang kelima sedang khitanan. Kayaknya mengundang ya jamaah atau apa namanya pengurus, kalau ada yang masih bisa hadir, undang makan-makan ya. Jam 10-an insyaallah, setengah 10 boleh datang ya. Jam 10 ada ceramahnya juga di Pasir Kuda. Ini lagi rame-ramenya. Tadi mau izin nih, mana Pak Anton? Saya Pak Imam bil. Tapi ternyata udah nggak apa-apa deh. Karena istri ngajak ke pasar tadi, masih ada yang barang-barang perlu dibeli. Tapi alhamdulillah bisa juga kita kajian walaupun cuma 3 bab dulu, nggak apa-apa, semoga ada faidahnya. Wallahu a'lam bishawab jamaah sekalian. Dan mohon doa acara kami keluarga hari ini Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Tafadhol. Kalau ada respon atau komentar terkait kajian 3 bab ini, mangga dipersilakan. Para jamaah sekalian, para sepuh, mangga. Ayo Pak, silakan. Kanan. Depan. Aman Pak? Alhamdulillah. Kalau aman berarti alhamdulillah ya, Allah berikan semoga selalu kemudahan ya keluarga kita. Kalau gitu kita tutup saja dengan lafaz hamdalah dan kemudian hadis ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita kata doa dulu ya. Diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan-keturunan kami, pasangan hidup kami yang menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah ya Allah ya Rabbal alamin kami dan keturunan kami menjadi pemimpin, leader, al-imam bagi orang-orang al-muttaqin yang bertakwa kepadamu. Rabbana hab lana minas salihin, karuniakan kepada kami zuriyah kami, keturunan kami, putra-putri kami, anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma ij'al auladan salihin hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha'a fid dini mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jari su wa min zawjin tushayyibuni qabla al mashib. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang buruk, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan-pasangan kami yang membuat kami beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban, dan kami berlindung kepadamu dari anak-anak yang menyusahkan kami. Wa min malin yakunu alayya azaban, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari harta-harta yang menjadi azab bagi kami semuanya. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah wa min khalilin makirin, dari teman, dari sahabat yang berbuat makar. Ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani, yang mata mereka melihat kami namun hati mereka mengawasi kami. In ra'a hasanatan dafanaha, jika mereka melihat hasanatan kebaikan pada kami, dafanaha, mereka menguburkannya, mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan kami. Wa idza ra'a sayyi'atan adzaaha, namun ketika mereka melihat keburukan, sayyi'atan dari kami ya Allah, dan ketika mereka melihat sayiatan keburukan dari kami, adzaaha, mereka memviralkannya, mereka menyebarkannya. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kenikmatan yang Kau karuniakan kepada kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaan dan azabmu yang datang secara tiba-tiba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.